Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang korupsi. Apa sih korupsi itu? Korupsi adalah tindakan seseorang untuk meraih keuntungan pribadi yang dapat merugikan negara. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan apa aja sih contoh kasus korupsi yang pernah ada di Indonesia. Pada tahun 2012, Indonesia dikejutkan dengan contoh kasus korupsi Asabri, PT Asabri yang merugikan negara sekitar 22,78 triliun. Akibat dari perbuatannya tersebut, KPK resmi menahan Beni Cokro Saputro dan Heru Hidayat sebagai tersangka. Baiklah, selain dari kasus PT Asabri yang dijelaskan oleh Geri tersebut, di sini saya akan menambahkan kasus lagi, yaitu kasus korupsi dana bansos COVID yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial, yaitu Juliari Batubara. Pada tahun 2020 kemarin, pemerintah Indonesia, yaitu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, memberikan dana bantuan berupa bantuan sosial COVID-19 kepada warga yang terdampak dari COVID-19, yaitu warga-warga yang terdampak dari PHK pekerjaan, dengan maksud agar meringankan kehidupan mereka. Namun, bantuan tersebut disalahgunakan oleh Menteri Sosial, yaitu Juliari Batubara, dengan memangkas 10.000 per dana bansos, dengan maksud untuk meraih keuntungan dirinya sendiri. Dan pada saat itulah KPK menetapkan Juliari Batubara sebagai tersangka kasus korupsi dana bansos senilai 14 miliar rupiah dan terbukti bersalah atas pengambilan dana tersebut. Terima kasih. Baiklah, saya di sini akan membahas kasus ketiga, yaitu tentang korupsi yang dilakukan oleh Dirut PT Pelindo, yaitu Bapak RJ Lino. Beliau melakukan korupsi terkait proyek 3 Kenai Container Crane atau yang disebut dengan KCC. Akibat ulah beliau, negara rugi sekitar 6 triliun rupiah. Kita ke sorotan lain, saudara. Kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri memasuki babak baru. Hari ini, Pengadilan Tipikor mengagendakan pembacaan dakwaan kepada 8 orang terdakwa. 8 orang terdakwa saat ini masih menjalani sidang pembacaan dakwaan. Jaksa penuntut umum mendakwa ke-8 orang ini atas pembelian dan penempatan tidak wajar dana investasi PT Asabri untuk kepentingan pribadi. Polri Jenderal Badrodin Haiti menegaskan RJ Lino tidak mustahil bisa menjadi tersangka bila Polri sudah mendapatkan fakta hukum yang cukup terkait kasus mobil krain di PT Pelindo II. Sementara RJ Lino mengaku tidak kaget atas penetapan status tersangkanya oleh KPK. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan kasus yang melibatkan Direktur Utama PT Pelindo II, RJ Lino, yang sedang disidik pihaknya, berbeda dengan yang ditangani KPK. KPK menangani soal QCC tahun 2010 dan sudah menetapkan status tersangka kepada Lino, sedang Polri tengah mendalami kasus terkait. Saudara, menyoroti kasus suap dana bansos yang dilakukan mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi terhadap terdakwa, terutama dengan vonisnya yakni hukuman 12 tahun penjara. PLT juru bicara KPK Ali Fikri mengapresiasi putusan Majelis Hakim yang dapat membuktikan dakwaan jaksa KPK atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Juliari Peter Batubara. Terlebih, Hakim juga memberikan hukuman tambahan selain vonis 12 tahun penjara. Baik Pak, di sini saya ingin bertanya ke Bapak mengenai dampak bansos yang kemarin. Apa yang dampak Bapak rasakan terhadap bansos kemarin, Pak? Bantuan sosial. Iya, Pak. Kami selama pandemi tidak pernah dapat, cuma dari kelurahan sinilah yang dapat kami. Untuk menurut pandangan Bapak, bagaimana pemerintah ini dengan bansos ini? Apakah pemerintah ini sudah cukup membantu masyarakat? Menurut Bapak gimana, Pak? Bagi yang dapat mungkin bisa membantu, bagi yang tidak dapat mungkin ada rasa kecewa lah kan. Oke, baik Pak, terima kasih Pak ya. Baiklah Kak, di sini kami akan mewawancara Kakak. Pertanyaannya, menurut Kakak apakah peran KPK saat ini sudah sangat tepat untuk menanggulangi korupsi di Indonesia saat ini? Menurut kami pribadi sih
Menurut kakak, apakah korupsi ini bakal berakhir atau masih sering terjadi menurut kakak? Apakah ada cara, menurut kakak gimana gitu? Bukannya itu tanggung jawab kita semua ya Kak, sebagai pemuda-pemudi bangsa, buat menangani kasus itu di masa depan. Oke, baik Kak, terima kasih Kak ya. Baik Bang, permisi Bang, kami dari tugas kampus ingin menanyai Abang wawancara sedikit. Pertanyaannya, menurut Abang, apakah peran KPK saat ini sangat tepat untuk menanggulangi korupsi di Indonesia yang saat ini, Bang? Kalau saya menyimpulkan selama ini korupsi masih merajalela di Indonesia karena peran KPK itu dikesampingkan. Karena tidak tegasnya penegakan hukum yang masih berbelit-belit, dan KPK sekarang saya rasa ada beritanya dinonaktifkan. Menurut Abang, apakah hukum sekarang ini sudah adil atau belum, Bang? Apakah masih ada simpang siur mengenai hukum yang sekarang ini, Bang? Kalau saya rasa sih hukum sekarang masih tajam ke bawah, tumpul ke atas, Bang. Yang terakhir Bang, apakah Abang ada saran ke pemerintah untuk mengenai korupsi dan hukum di Indonesia ini menurut pandangan Abang? KPK harus lebih di apa ya namanya? Harus lebih digiatkan anti korupsi gitu, Bang. Lembaga-lembaga anti korupsi dari yang terkecil hingga yang terbesar, terutama yang terbesar sih. Baik Bang, terima kasih Bang ya. Baiklah, yang selanjutnya yaitu penanganan dari kasus korupsi. Jika kasus korupsi telah terjadi, maka yang selanjutnya yang harus dilakukan yaitu penanganannya agar kasus tersebut terselesaikan. Penanganan yang paling utama tentu memberi efek jera kepada para pelaku korupsi tersebut atau koruptor agar tidak terulang lagi, atau dengan merevisi, mengubah undang-undang tentang korupsi, seperti memberi hukuman seumur hidup kepada pelaku tindak korupsi, agar pelaku korupsi selanjutnya mikir 2 kali untuk melakukan tindakan tersebut. Dan seharusnya Indonesia menganut sistem hukuman mati, karena kasus korupsi sangat merugikan negara.